Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Dan juga dikatakan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Lafaz-lafaz syifa yang berarti penawar atau penyembuh dalam Al-Quran jelas menunjukkan bahwa ia adalah laqab atau sebutan dari Al-Quran karena memiliki sifat dan fungsi yang disandarkan kepada Al-Quran. Nah teman-teman, untuk mendapatkan manfaat kesembuhan dari Al-Quran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membenahi keyakinan kita kepada Al-Quran. Dalam metode penyembuhan apapun, keyakinan adalah nomor satu. Yang harus kita yakini adalah kita manusia menyandang status hamba atau makhluk. Sifat hamba itu lemah dan sangat bergantung pada pencipta, yaitu Khalik. Untuk dapat mengedipkan mata saja, kita tidak akan mampu jika bukan atas izin Allah. Perpaduan saraf, sel-sel, beserta organ yang ada dalam tubuh kita yang bekerja sama dengan cara yang amat sempurna, tidak luput dari izin dan kuasa Allah. Masya Allah. Iya, itulah kita, lemah, tak berdaya jika tanpa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Setelah menyadari betul akan status kita di dunia ini, sadar di sini yang saya maksud teman-teman bukan sekedar tahu, tapi betul-betul kesadaran yang muncul dari dalam hati dan disertai pemahaman. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah meyakini bahwa Allah Maha Penyayang pada makhluk ciptaannya, sehingga Dia tidak menciptakan makhluk dan membiarkannya begitu saja. Saking sayangnya Allah beri petunjuk bagi makhluk ciptaannya yang dianugerahi akal pikiran, yaitu kita manusia. Dan petunjuk tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk yang nyata, tidak ada keraguan di dalamnya. Namun, Al-Quran ini akan berfungsi sebagai petunjuk, tidak untuk setiap orang, dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Adapun orang yang tidak beriman, tidak mau nurut, itu bukan petunjuk bagi mereka. Karena mereka juga tidak yakin dan juga tidak mengamalkan. Sedangkan petunjuk itu kan harus diamalkan. Olehnya, kita sebagai orang yang beriman, teruslah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quranul Karim, maka kita akan dapatkan solusi dan petunjuk. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput di dalam Al-Quran, sama sekali tidak ada yang luput di Al-Quranul Karim. Lengkap teman-teman, termasuk sebagai penyembuh bagi segala penyakit. Membaca Al-Quran tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Isra ayat 82. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa membaca Al-Quran dapat mengobati penyakit jasmani dan rohani seseorang. Namun yang saya garis bawahi di sini teman-teman, membaca bukan sekedar membaca, namun dengan memahami bacaan, meresapi ayat yang dibaca,
dan merenungi atau mentadabburi ayat-ayatnya. Caranya, ketika kita membaca Al-Quran, begitu juga ketika kita berzikir, fokuskan pikiran sadar kita kepada ayat-ayat yang sedang kita baca. Jangan biarkan suara-suara kecil yang berasal dari dalam hati kita memikirkan hal yang lain dan berbicara sendiri. Karena yang biasa terjadi, dan ini juga termasuk pengalaman saya teman-teman, yang biasa terjadi adalah lisan kita membaca, namun hati dan pikiran kita berselancar kemana-mana, bahkan kepada penyakit kita. Dan seringnya itu akan menghasilkan perasaan yang negatif seperti rasa sedih, putus asa, dengan sakit yang kita rasakan. Ketika itu yang terjadi, maka Al-Quran tidak akan berfungsi sebagai penyembuh. Maka yang saya sarankan di sini teman-teman, bacalah Al-Quran sembari fokus mendalami makna ayat-ayatnya. Mungkin di awal terasa sulit jika kita belum terbiasa, dan juga akan terasa lebih sulit lagi bagi kita yang sudah terbiasa membiarkan pikiran negatif selalu mendominasi. Namun jangan putus asa teman-teman, teruslah berlatih, selalu jaga pikiran sadar kita. Selalu ingat dan yakini bahwa Al-Quran adalah penyembuh terbaik bagi kita, karena obat ini adalah obat yang diberikan langsung dari Sang Pencipta manusia. Dalam sebuah kisah, seseorang yang jiwanya sedang gelisah mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Orang tersebut meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud terkait kondisi hatinya yang gelisah. Kemudian Ibnu Mas'ud menasihati orang itu untuk membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, mendatangi tempat di mana banyak orang membaca Al-Quran, dan memahami perintah Allah di dalam Al-Quran. Setelah mengamalkan anjuran Ibnu Mas'ud untuk bersahabat dengan Al-Quran, orang itu merasakan ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, dan otomatis akan berpengaruh pada kesehatan jasmaninya. Nah, ini ya teman-teman yang perlu kita ketahui, bahwa sebenarnya sakit yang kita rasakan itu adalah 70%, ada juga yang mengatakan 90% berasal dari diri kita, atau psikosomatik, berasal dari pikiran kita sendiri. Jika teman-teman bisa mengobati pikiran, maka teman-teman juga bisa menyembuhkan seluruh sakit fisik yang teman-teman rasakan. Adapun jika dokter memberi obat, sebenarnya bertujuan untuk memberikan waktu istirahat agar tubuh melakukan personal healing dengan meregenerasi sel-sel dan penyembuhan diri. Inilah kekuasaan Allah. Maka apapun sakitnya, obatnya adalah Al-Quran. Kita harus percaya dan yakini ini teman-teman, bahwa apapun sakitnya, obatnya adalah Al-Quran. Entah itu sakit dari segi jiwa yang kita rasakan, jiwa yang tidak tenang, ataupun sakit secara jasmani, yakinilah apapun sakitnya, obatnya adalah Al-Quran. Nomor 1, kembali kepada poin yang saya sampaikan tadi teman-teman, dalam setiap metode pengobatan, yang nomor 1 adalah keyakinan, percaya. Diri kita sendiri dulu yang harus percaya. Jadi kita harus meyakini apapun sakitnya, obatnya adalah Al-Quran. Percaya atau tidak, silahkan teman-teman buktikan sendiri. Dengan Al-Quran, kita akan dapat inspirasi yang di luar akal kemampuan kita. Selamat mencoba teman-teman. Ini dulu yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat. Insya Allah, biiznillah, saya akan terus mensyiarkan keajaiban Al-Quran di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.